Halo anak-anak kami di kelas 12, kita akan masih melanjutkan materi dimensi 3. Jika sebelumnya kita belajar jarak titik ke titik, maka kali ini kita belajar mencari jarak dari titik ke garis. Nanti kamu di sini akan belajar bagaimana memproyeksi secara ortogonal sebuah titik ke garis, karena hasil proyeksinya itulah yang disebut dengan jarak. Ya, saya gambar sebuah kubus. Kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Ya, ini kubusnya. Nah, kita mati dulu kubus ini. Kalau kamu perhatikan, ini sebuah garis, misalnya garis BC. Yang ini saja garis BC. Jarak A ke BC adalah hasil proyeksi A ke BC. Kalau kamu perhatikan, BC ini banyak sekali titik di sini. Ya, tak terhingga garis di sini. Nah, dari A kemanalah kamu tarik sehingga diperoleh nanti panjang yang paling pendek. Nah, kalau kamu perhatikan kan sebenarnya ini kan A sudah tegak lurus dengan BC, yaitu tegak lurus di titik B. Maka karena dia tegak lurus di titik B, maka jarak A ke garis BC, kemana dia paling pendek kalau ditarik? Ke titik B. Karena kalau ke sini kan nanti sudah sedikit lebih panjang sampai puncaknya nanti paling panjang di AC. Dan alasan kuatnya adalah A kita proyeksikan secara ortogonal, artinya kita proyeksikan secara tegak lurus. Kemanalah A kita tarik dan tegak lurus di antara banyak titik di BC, pasti ke B. Karena ABC segitiga siku-siku di B. Jadi jarak titik A ke garis BC adalah panjang AB. Oke, kita sebutkan dulu panjangnya semua rusuknya ini 6, 6, 6. Semua ini 6 panjang rusuknya karena dia sebuah kubus. Jadi sepanjang 6. Nah, kemudian kalau saya tanya lagi, jarak titik A ke garis CG. Nah, jarak titik A ke garis CG, gimana? Ini A ke garis CG. Nah, kamu perhatikan lagi. Perhatikan segitiga A, CG. Ini kan segitiga siku-siku. Sehingga artinya apa? A ketika kita proyeksikan ke GC, kemana dia paling pendek, kemana dia menghasilkan proyeksi ortogonal atau proyeksi yang tegak lurus. Kalau ke sini kita tarik A kita tarik ke sini, dia akan menghasilkan tegak lurus dengan garis CG. Jadi panjang A ke CG juga merupakan apa? Panjang AC. Sepanjang AC. Panjang AC kan merupakan diagonal bidang pada bidang ABCD. Kalau ini 6 berarti AC adalah 6 akar 2. Begitu ya, waktu pengantar kemarinnya 6 akar 2. Nah, kemudian kalau ditanya lagi, bagaimana mencari jarak A ke DC? A ke DC berarti panjangnya adalah sepanjang AD. Kalau jarak B ke HG, oke, jarak B ke garis HG ini. B ke garis HG. Apakah BG panjangnya sepanjang BG? Kalau kamu perhatikan segitiga BGH. Perhatikan ini segitiga BGH ini. Apakah ini segitiga siku-siku? Ya.
Karena ini 6, 6 akar 2, 6 akar 3. Nah, angka 6, 6 akar 2, 6 akar 3 triple Pitagoras. Kamu nanti boleh uji, saya ambil begini maksudnya. Ini tadi H ke G. Memang akhirnya saya buat langsung jenis segitiganya segitiga siku-siku karena di pikiran Pak Barto dia mengandung angka-angka yang masuk ke triple Pitagoras. G ke B kan tadi ini H, G, B ini kan 6 akar 2. Ini kan diagonal bidang ya. Nah ini 6 akar 3. Begitu. Nah, jadi kan pertanyaan kita sekarang jarak B ke HG. Nah, kamu uji nanti pakai Pitagoras, 6 akar 3 kuadrat itu akan sama dengan 6 kuadrat tambah 6 akar 2 kuadrat. Nah, makanya jenis segitiganya inilah jenis segitiga siku-siku. Jadi titik B ketika kita proyeksikan ke HG, kemana paling pendek? Ya tentunya ke G. Kemana yang proyeksi ortogonal? Tentunya ke G. Jadi jarak antara B ke HG adalah 6 akar 2. Ya. Jarak B ke HG adalah 6 akar 2. Oke. Mari kita masuk ke soal-soal berikutnya. Masih di gambar yang sama, nanti kalau gambarnya terlalu repot untuk dilihat, nanti saya akan gambar ulang lagi. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, kalau ditanya misalnya, tentukan jarak A, jarak titik A ke garis CF. Kita lihat garis CF di gambar ini, CF yang ini. CF adalah diagonal bidang. Nah, disuruh mencari A ke garis CF. Oke. Nah, kalau kamu perhatikan ini, saya angkat dulu gambarnya. Ini CF. Panjangnya tadi 6 akar 2 karena dia merupakan diagonal bidang. Misalnya ini garis A. Oke, saya bentuk segitiga ACF. Nah, kemudian boleh kita lengkapi angka-angkanya. Kan kita nanti ujung-ujungnya mencari panjang A ke CF. Kalau kau perhatikan, panjang A ke F adalah diagonal bidang juga. Berarti dia tetap 6 akar 2. Kemudian A ke C juga 6 akar 2. Nah, kalau kamu perhatikan, ini bukan segitiga siku-siku. Ini segitiga sama sisi. Jadi jarak A ke FC bukan AF, bukan juga panjang AC. Karena panjang AF tidak membentuk sudut siku-siku di sini, panjang AC juga tidak membentuk sudut siku-siku di sini. Jadi kita harus proyeksikan titik A ke garis CF ke salah satu titik di luar C dan F. Buat saja penganggapan. Ya. Tetapi karena dia jenisnya segitiga sama sisi, ketika kita proyeksikan ini, artinya ketika kita mencari, kita tarik garis dari A tegak lurus dengan CF, dia merupakan garis berat. Ya, artinya apa? Ini kita tarik pasti ke pertengahannya. Karena waktu kita belajar SMP, ketika ada segitiga sama sisi, kita tarik sebuah garis dari salah satu titik sudutnya ke sisi di hadapannya, maka garis tersebut akan membagi sisi di hadapannya menjadi dua bagian yang sama panjang. Yaitu keistimewaan segitiga sama sisi. Oke, di segitiga sama kaki juga demikian. Sehingga ini akan membagi panjang CF menjadi dua bagian yang sama panjang. Jadi A ini saya anggap A aksen, ini A aksen ya, ini A aksen. Artinya hasil proyeksinya. A hasil proyeksinya secara tegak lurus ini. Jadi A aksen merupakan apa? Garis berat.
Artinya garis beratapa, garis yang membagi CF menjadi dua bagian yang sama panjang, karena tadi dia merupakan segitiga sama sisi. Nah, AA aksen juga merupakan garis tinggi. Merupakan garis tinggi ya. Oke, lagian simbol tegak lurus sudah menguatkan dia merupakan garis tinggi. Nah, sekarang jadi panjang jarak A ke CF, panjangnya sepanjang A aksen. Inilah mau kita cari berapa panjang A ke A aksen. Sekarang ini sudah menjadi jarak antara titik dengan titik, karena kita sudah ambil satu titik yang mewakili garis CF. Baik, nah kita akan cari itu. Boleh kita menggunakan Pitagoras. Kan ini tadi membagi 2 sama panjang, sehingga ini menjadi 3 akar 2. Kalau kita bagi 2 ya, kita bagi 2. Nah, kemudian perhatikan segitiga apa? A aksen C. A aksen C. Siku-siku di mana? Siku-siku di A. Berarti sisi miringnya 6 akar 2, sisi siku-siku lainnya adalah 3 akar 2 dan A aksen. Nah, karena sisi miring, berarti kalau kita mencari A aksen, A aksen bisa kita cari dengan cara Pitagoras. 6 akar dari 6 akar 2 kuadrat kurang, karena ini kan sisi miring tadi, kita mencari sisi siku-siku lainnya, berarti 6 akar 2 kurang 3 akar 2 kuadrat. Boleh kamu menyelesaikannya dengan mengalihkannya satu-satu, tetapi seperti yang saya bilang kemarin, saya lebih suka kalau kita menyederhanakannya saja supaya tidak berulang waktu menyelesaikannya. Karena angka-angka tidak boleh, saya tidak suka berulang digunakan, dikalikan, disederhanakan lagi, kalau bisa sekaligus saja. Nah, ini saya biasanya buat begini, akar dari, kan 6 ini adalah 2 kali 3 kali akar 2 pangkat 2. Kenapa saya buat 2 kali 3? Karena di sini mengandung 3. Kurang 3 akar 2 kuadrat. Akar dari, baik, 2 pangkat 2, 4. 3 pangkat 2, 3 pangkat 2, akar 2 pangkat 2 adalah 2. Kurang 3 pangkat 2, 3 pangkat 2, akar 2 pangkat 2 adalah 2. Saya ambil faktornya, akar dari 3 kuadrat dulu saya keluarkan 3 kuadrat dari sini, 3 kuadrat dari sini, tinggal di sini 4 kali 2, 8. Kurang 3 pangkat 2 saya diambil, tinggal 2. Akar dari 3 pangkat 2 kan 3. Tinggal akar, sekarang akar 8 kurang 2, 6. Jadi panjang A aksen adalah 3 akar 6. Oke. Kamu perhatikan, jadi panjang A ke CF adalah 3 akar 6. Ke sini nanti proyeksinya, ke sini. Dengan klaim sudut siku-siku sudah menunjukkan dia merupakan jaraknya nanti. Baik, berikutnya saya ambil satu contoh terakhir. Nah, tetap di segitiga ABCDEFGH tadi, ini tetap 6, 6, 6. Nah, kemudian katanya jika P titik tengah, saya buat soalnya, jika P titik tengah BC, BC ini P. Oke, ini titik P. Oke. Nah, kemudian yang ditanya, tentukan jarak dari D ke PH. PH yang mana? Yang ini. Oke, ini PH. Oke, baik, kita angkat gambarnya, kita pindahkan gambarnya. Ini tadi HP, ini HP. Oke, P itu pertengahan BC tadi ya, berarti ini nanti 3 ini ya. Oke, nah kemudian ini titik A. Oke, saya hubungkan, nanti kita akan masuk ke
segitiga yang ini. Baik, kita masukkan angka-angka yang berkaitan ke sini. Kita cari dulu panjang HP. Oke. HP bisa panjangnya ini bisa kita cari dari segitiga ini ya, HDP. Segitiga siku-siku ya. Saya angkat gambarnya. Oke, HDP. HDP siku-siku di D. Oke. Panjang HD 6. Panjang DP ternyata kita harus cari lagi dari segitiga DCP. Saya buat di sini saja. Di atasnya saya perhatikan dulu segitiga DCP. Siku-siku di mana? Di C. Ini. Saya buat agak mirip aja gambarnya, bentuknya maksudnya. DCP, DC panjangnya 6, CP kan panjangnya 3 karena pertengahan BC tadi 3, sehingga panjang DP ini bisa kita cari dengan Pitagoras, yaitu apa? Siku-siku di C tadi, akar dari 6 kuadrat tambah 3 kuadrat. Sekali lagi kita selesaikan dengan menyederhanakan. 6 kuadrat ini kan 2 kuadrat kali 3 kuadrat ya. 2 kali 3 dipangkat 2 kan 2 kuadrat kali 3 kuadrat tambah 3 kuadrat. Keluarkan 3 kuadratnya. Di sini tinggal 4. Di sini tinggal 1. Ini kan kali 1-nya ini. 1. Berarti akar dari 3 kuadrat adalah 3. Akar dari 4 tambah 1 adalah akar dari 5. Sehingga panjang DP 5. Kita angkat ini ke segitiga yang tadi. Ini kan kita butuh di segitiga HDP ini. HDP tadi, DP 3 akar 5. Ya, 3 akar 5 di sini. Nah, sekarang kita cari panjang HP pakai Pitagoras lagi. Panjang HP pakai Pitagoras adalah akar dari, kamu perhatikan ini, 6 kuadrat tambah 3 akar 5 kuadrat. Baik, kamu akan sederhanakan lagi. 6 kuadrat kan akar dari 3 kuadrat kali 2 kuadrat. Betul ya? 3 kali 2 kan 6. Masing-masing dipangkat 2 kan. Tambah ini 3 kuadrat kali akar 5 pangkat 2 kan 5. Berarti akar dari apa? 3 kuadrat keluarkan, tinggal di sini 4, di sini berapa? 5. Jadi sederhananya lagi adalah akar dari 3 kuadrat kan 3, akar dari 4 tambah 5 kan 9, akar dari 9 3, hasilnya 9, sehingga ini sebenarnya 9, panjang HP 9. Baik, kita masukkan angka-angka yang kita dapat ke segitiga A PH, karena ujungnya nanti apa? Kita mencari jarak titik A ke garis HP. Nah, kemudian HP tadi sudah dapat 9. Kemudian HD, apa yang kita butuhkan tadi? HA ya. HA adalah diagonal bidang 6 akar 2. Begitu ya. Nah, kemudian AP ini sama panjangnya dengan DP tadi. AP berapa? 6 akar, berapa tadi? 3 akar 5 ya. 3 akar 5. Ini 3 akar 5. Perhatikan jenis segitiganya. Boleh kamu uji, karena ini lebih panjang. Apakah ini triple Pitagoras? Kalau enggak triple Pitagoras, maka kita akan mengerjakan cara yang lain. Bukan triple Pitagoras itu. Nah, sekarang kita disuruhkan mencari A ke HP. Berarti proyeksikan aja ini. Apakah membagi 2 sama panjang nanti? Sehingga ini dibagi menjadi 9/2, 9/2? Tidak. Karena jenis segitiganya bukan sama kaki atau sama sisi. Nah, caranya buat aja tetap simbol proyeksi, tapi harus tegak lurus. Di sini buat siku-siku, klaim siku-siku, ini A aksen.
Tetapi hati-hati, ini bukan H ke A aksen, bukan setengah dari 9, bukan. Tetapi simbol siku-sikunya sudah menguatkan kita bahwa A aksen akan merupakan jaraknya nanti, karena sudah kita klaim dengan istilah siku-siku, karena itu nanti panjang terpendeknya. Beberapa cara bisa kita lakukan untuk menyelesaikan persoalan ini ya. Beberapa cara bisa kita selesaikan untuk menyelesaikan persoalan ini. Baik, bisa kita selesaikan dengan cara membagi ini menjadi dua bagian, tetapi kalau misalnya ini X ya, ini berarti 9 kurang X. Oke, kita pakai Pitagoras. Panjang A aksen ini bisa kita cari dengan 6 akar dari 6 akar 2 kuadrat ini, kurang X kuadrat, atau sama dengan akar dari apalagi 3 akar 5 kuadrat dikurang 9 kurang X kuadrat. Ya, 9 kurang X kuadrat. Oke, akarnya kita hilangkan. Kita selesaikan. 6 kuadrat kan 36. Akar 2 kuadrat 2. Berarti 72 kurang X kuadrat sama dengan 3 kuadrat 9. Akar dari 5 kuadrat adalah 5 kurang, buka kurung. Ini kita pangkat 2kan dulu. 9 kuadrat kan 81. 2 kali 9 kali minus X kurang 18X. Minus X pangkat 2 tambah X kuadrat. Nah, begitu ya. Ini 72 kurang X kuadrat sama dengan 45. Nah, kemudian kurang 81. Ini tambah 18X kurang X kuadrat. Ini habis ya. Nah, itu habis. Jadi, baru kita selesaikan lagi dengan berikutnya. 72 sama dengan 45 kurang 81 minus 36 ya. Minus 36 tambah 18X. Oke. 18 kali 4 72 ya. Semua bagi 18, bagi 18 4. Bagi 18 minus 2 ya, bagi 18X, sehingga X ini berapa? 6 ya. Oke, berarti ini 6. Ini 6. Nah, ujungnya kan kita hanya mencari panjang A aksen. Nah, kita cari dari Pitagoras ini aja. Nah, A aksen sama dengan, lihat segitiga H aksen ya. Siku-siku di aksen. Buatkan Pitagorasnya, berarti 6 akar 2 kuadrat kurang 6. Karena ini sisi miring. Akar dari 6 akar 2 kuadrat kurang 6. Sama dengan akar dari 6 kuadrat ini, maksudnya 6 kuadrat kali 2. Akar 2 kuadrat kan 2 kurang 6 kuadrat kali 1. Keluarkan 6 kuadrat. Tinggal 2, kemudian ini kurang 1. Berarti hasilnya berapa? Apa saya ada salah hitung? 6 akar 2 kuadrat. Oke, 6. Oke, benar 6. Oke, 6 ya. 6. Jadi jarak A ke garis PH hasilnya adalah 6. Baik, cukup rumit, cukup panjang penjelasannya. Jika kurang ngerti, kamu boleh tanya ke Pak Barto lewat WA atau lewat Google Classroom atau datang ke sekolah supaya saya menjelaskannya.
Selamat belajar, Tuhan memberkati. Anak-anak kami kelas 12, tadi di contoh terakhir pertanyaannya sebenarnya jarak dari D ke PH. Tetapi akhirnya Pak Barto malah mencari jarak titik A ke PH. Tidak apa-apa, itu jadi satu contoh tambahan. Boleh kita tetap fokus mencari jarak antara D ke PH. Perhatikan ini D ke HP atau ke PH. Nah, jenis segitiganya kalau D, PH kan segitiga siku-siku. Saya angkat gambarnya, ini gambarnya. Oke, D ke HP, jenis segitiganya segitiga siku-siku, di mana panjang DP tadi sudah kita dapat berapa panjang DP? 3 akar 5. Nah, sedangkan panjang H ke D kan panjang rusuk kubus, berarti 6. Oke, sekarang kita disuruh mencari jarak D ke garis ini. Kemana lah paling pendek? Kalau ke sini kita tarik kan dia tidak tegak lurus di sini. Jadi bukan DP jawabannya. Kita harus cari proyeksikan D ke garis HB seperti ini. Buat aja simbol siku-siku. Artinya nanti ini jawabannya D aksen. Oke. Sedangkan panjang HP tadi sudah kita dapat berapa? 9. Ini 9 ya. Oke. Nah, yang ditanya jarak antara D ke HP. Boleh kamu pakai metode seperti yang ini tadi, bermain Pitagoras, boleh juga menggunakan rumus luas segitiga. Nah, luas segitiga HDP, ini kan segitiga siku-siku ini. Rumusnya adalah setengah dari ini segitiga siku-siku. Alasnya 3 akar 5 kali tingginya adalah 6. Boleh juga begini. Luas segitiga ini juga rumusnya setengah kali ini segitiganya tadi ya. Alasnya jadi ini. HP tadi berapa? 9. Nah, kalau ini alasnya, tingginya yang mana? Ini, D aksen. Nah, ujungnya kan nanti kita mencari DD aksen. Kan jarak D ke HP adalah DD aksen. Nah, tinggal menyederhanakan ini habis. Bagi 3, habis, bagi 3, 3. Bagi 3 sekali lagi, ini jadi 2. Jadi di kiri tinggal 2 akar 5. Di sini tinggal DD aksen. Inilah jawabannya. Jadi jarak D ke HP adalah 2 akar 5. Demikian pembelajaran kali ini. Selamat belajar, Tuhan memberkati.